Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan melakukan solo hiking tektok ya ke Gunung Gelis, puncak Gunung Gelis dengan ketinggian 1281 mdpl. Untuk jalurnya saya menggunakan jalur via perumahan Taman Bukit Makmur. Ada dua jalur, yang pertama jalur perkebunan kopi, dan yang satu lagi jalur yang ada sumur besar itu. Walaupun ketinggiannya cuma 1281 mdpl, tetapi untuk treknya menuju puncak itu sangat lumayan nanjak juga ya, mulai dari kaki gunung sampai 400 meteran atau 500 meteran lebih, itu terus nanjak. Antara dagu sama lutut itu bisa sampai berkenalan lah, seperti itu. Dan kebetulan rumah saya di perumahan Taman Bukit Makmur. Jadi untuk kali ini kita mencoba untuk solo hiking ke puncak, karena biasanya saya melakukan aktivitas di Gunung Gelis ini tidak ke puncak gitu, melainkan masih di bawahnya lah. Oke ya, yang penasaran untuk trek dan jalurnya seperti apa, tonton terus. Setelah mempersiapkan segala hal, akhirnya saya pun mulai pendakian di jam 8 lebih 15 menit. Dan ini menuju ke pos 1, bukan pos sih sebenarnya, melainkan seperti saung atau shelter yang biasa digunakan untuk para petani beristirahat dan rapat untuk biasa perkumpulan antara petani kelompok lain dan kelompok lain. Untuk jalurnya lumayan nanjak juga, agak lumayan licin juga ya, mungkin bekas hujan. Dan untuk jalurnya sejauh ini masih enak ya, dan cocok banget untuk digunakan para pemula. Dan ini jalurnya dari sini emang sudah kelihatan ya kota-kota dan rumah-rumah di Rancaikek masih terlihat ya. Dan untuk saung dan posnya sudah kelihatan ya di depan sana. Setelah menempuh jarak kurang lebih 50 meter, akhirnya mulai terlihat saung atau gubuk yang menandakan bahwa kita sudah sampai di pos 1. Kita akan beristirahat dulu di sini sampai staminanya cukup mulai stabil. Dan mayoritas para petani di sini memanfaatkan lahan-lahan atau memanfaatkan gunung ini untuk menanam kopi, terus seperti sayuran ya. Kalau sayurannya mungkin tomat, tapi sampai sekarang saya belum pasti kalau tomat itu termasuk buah-buahan atau sayur-sayuran ya. Tapi para petani di sini mayoritasnya menanam kopi sama pisang, dan ya sebagai rempah-rempahan mungkin selingannya seperti cabai, tomat, jahe, dan lain sebagainya. Gunung Gelis ini berada di Kabupaten Sumedang, di antara 3 kecamatan, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Jatinangor, dan Kecamatan Cimanggung. Gunung ini memiliki ketinggian 1281 meter di atas permukaan laut. Dan mungkin di depan saya akan ke pos lagi. Itu pos benar-benar untuk para petani ya. Sekarang kita lagi ada di pos lagi. Ini pos para petani ya, emang dibangun di area tempat mereka berkebun. Dan ini adalah kebun kopinya. Sebentar lagi mungkin panen ya, karena sudah mulai pada tumbuh biji-biji kopinya. Jadi di trek tadi atau di jalur tadi, kita kalau misalkan emang mau ke saung petani ini,
Jadi kita harus belok kiri dari jalur sini. Jadi di sana belok kiri ke sini gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi karena takutnya cuacanya hujan. Karena emang lagi musim hujan juga. Jadi sebisa mungkin kita harus cepat-cepat juga. Walaupun ketinggiannya cuma 1281 mdpl, medan yang dilalui cukup sulit. Mulai dari jalur pendakian yang tertutupi rerumputan, ilalang-ilalang yang tinggi, dan tanjakan yang begitu vertikal. Bisa dibilang gunung ini kecil-kecil cabai rawit. Oke, kita istirahat dulu ya. Karena lumayan capek juga. Udah hampir setengah jam ya, 30 menitan. Karena tadi dari bawah itu start pendakian jam 8 lebih 5 menit. Dan sekarang sudah jam 9 kurangan lah ya, 30 sampai 45 menitan. Lumayan lambat juga karena ya mungkin karena sendiri juga ya, jadi tidak ya santai aja gitu perjalanannya. Dan sekarang sudah masuk ke area pohon bambu. Kita bakalan istirahat dulu sebentar, nanti kita bakalan lanjut lagi. Apalah daya, saya hanya manusia biasa. Namun untuk mencapainya pasti banyak sekali cobaan. Intinya, jangan pernah berpikir kita tidak bisa menggapai sebelum mencobanya. Banyak sekali suara burung-burung berkicauan. Mungkin di Gunung Gelis ini jenis burung-burungnya masih cukup banyak mungkin ya. Dan disarankan kalau misalkan emang mau ke sini atau emang mau ke hutan yang emang cukup rapat juga, disarankan pakai anti nyamuk ya, lotion anti nyamuk, karena lumayan juga tuh ya pada bentol-bentol. Ini kayak bekas bikin bipak darurat mungkin ya. Mungkin para pendaki atau enggak para petani penjerat burung. Dan tadi saya sempat salah jalan, harusnya ke kanan, saya ke kiri. Sampai sedada ya rumput-rumputnya, ilalang-ilalangnya saya masuk ke dalam itu hampir sedada. Dan ini jalur yang dilewati saya. Oke, kita jalan lagi karena ya udah sedikit agak enak ya. Kita jalan lagi. Sejarah penamaan gunung ini cerita di masyarakat. Pada zaman dulu ada penguasa di daerah Jatinangor yang istrinya begitu cantik. Namun sang istri meninggal karena terkena penyakit. Saking cintanya sang suami, jasad istrinya pun dimakamkan di atas puncak gunung tersebut. Saking cantiknya putri, maka gunung tersebut dinamakan Gunung Gelis. Maka banyak sekali orang-orang yang datang ke gunung tersebut untuk berziarah. Oke, kita istirahat dulu sebentar ya, karena kalau dilihat dari jalurnya agak sedikit landai. Mungkin sebentar lagi ya, kurang lebih 30 menitan lagi sampai. Dan treknya mulai dari kayak yang tadi tempat di bipak darurat, ada yang bikin bipak darurat itu agak sedikit landai ya, mungkin 10 menitan itu dikasih bonus. Dan setelah masuk ke hutan bambu ya, treknya emang lumayan nanjak banget. Tapi enaknya
ada anak-anak tangga gitu, mungkin bikinan dari para petani atau apa. Anak tangannya kecil-kecil jadi nyaman banget gitu untuk didaki. Ya, kita istirahat dulu sebentar, dan persediaan air pun sedikit lagi. Saya kira bakalan cukup gitu, bawa sedikit, ternyata ya enggak gitu. Makanya kalau misalkan emang mau ke sini disarankan bawa air banyak, karena di sini nggak ada mata air gitu. Dan tadi udah jalan sekitar 2 menitan. Akhirnya kita sampai, karena kelihatan ada bendera. Tertib untuk mencari pengalaman dan terbenam untuk memperbaiki masa depan ya. Tanggal 9 bulan 7 2022. Jadi masih baru ya, sekitar 2 bulanan. Yang nulisnya Mountain Gelis 1281 mdpl. Begitulah guys untuk treknya. Dan puncaknya juga lumayan sedikit luas ya, mungkin 4-5 tenda juga cukup kayaknya. Dan di sini ada tempat sampah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan assalamualaikum. Ini ada makam, tempat ziarah ya, makam atau petilasan karomah. Oke, kita makan dulu. Sudah makan, sebat dulu mungkin. Nanti kita bakalan turun lagi karena cuacanya agak sudah mulai mendung ya. Cuacanya udah mulai mendung. Dan sekarang sudah jam 11. Jadi kurang lebih untuk pendakian saya itu kurang lebih 2,5 jam ya, karena emang jalannya lambat juga, santai banget. Saya itu tadi cari-cari tempat batu gitu kan, batu yang emang pemandangannya langsung ke kota, tapi dicari gak ada. Mungkin kurang tahu juga mungkinnya tempatnya, karena emang pertama kali kesini ke puncak. Dan yang buat tahu di mana lokasinya di daerah puncak ini bisa komen ya. Kita selesai makan, udah makan, istirahat, sebat dulu, udah sebat, udah enakan. Kita lanjut pulang langsung, karena emang persediaan airnya juga habis, jadi gak ada air buat turun juga. Terus cuacanya emang sedang kurang bagus ya, karena udah mendung juga. Takut nanti pas pulang kehujanan, dan kebetulan nggak bawa jas hujan ya, atau ponco atau raincoat. Nanti udah selesai sebat, kita langsung lanjut turun ke bawah. Untuk estimasi waktu dari kaki gunung ke puncak itu kurang lebih di 2 jam. 2 jam itu emang benar-benar perjalanan santai banget.
cocok banget lah untuk pemula, tapi disarankan lebih baik menggunakan jalur dari Jatiroke karena emang jejak kaki terus sering dilalui oleh para pendaki, jadi jalurnya emang kelihatan jelas gitu dibandingkan via jalur TBM sangat kurang ya. Terus nanjak banget juga, dan tadi sempet keliling-keliling sekitaran sini karena sebelum punya niat naik ke sini tuh sempet lihat-lihat vlog orang lain gitu, dari konten kreator orang lain yang pernah muncak ke sini gitu. Terus lihat bahwa di sana tuh ada batu yang emang pemandangannya tuh langsung ke kota. Nah, terus tadi nyari-nyari keliling-keliling nggak ada. Mungkin kurang tahu juga karena emang baru pertama kali ke sini. Dan buat yang tahu lokasinya mungkin bisa di komen di kolom komentar ya. Nanti dikasih tahu harusnya jalannya dari puncak ke sini gitu. Sebat-sebat dulu, udah sebat-sebat pulang karena emang gak bawa logistik juga. Cuman tadi bawa makan, bawa minum sedikit, udah. Dan bukan berarti gunung di angka 1000 mdpl itu bukan berarti mudah banget, belum tentu ya, kecuali emang lokasinya tempat pariwisata, campground, pasti itu emang udah difasilitasi, udah disediakan, udah dilindungi, udah diurus juga oleh para pengurusnya. Tapi kan kalau misalkan Gunung Gelis ini gak ada yang ngurus gitu, cuman para petani dan para pejarah mungkin yang ya sempat bersih-bersih gitu. Dan gunung ini juga kurang banget diminati oleh para pendaki, gak tahu kenapa ya. Jadi untuk sekitaran di luar Bandung mungkin atau di luaran Sumedang kurang tahu karena emang gunungnya mungkin kurang terkenal juga. Tapi untuk ya sekedar santai-santai, menghilangkan rasa penat gitu ya, cocok banget lah. Oke, terima kasih yang sudah dukung terus channel ini. Jangan lupa juga di komen, di share, dan subscribe juga ya, di like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.